Baik, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Baik, Bu Siva, yang bikin penasaran, apakah kesuksesan ini disengajakan dengan cara memberi ilmu terlebih dahulu kepada Dewan Asatidz untuk kemudian diteruskan kepada santrinya, atau polanya bagaimana, Bu Siva? Sebenarnya otodidak sih ya. Jadi asatidz, ustadzah itu sebenarnya selain mengajar juga punya usaha. Kebanyakan seperti itu. Begitu. Jadi ketika mengajar juga santri atau siswanya tidak lepas dapat imunitas wirausaha, kayak gitu. Dapat motivasi Iya, untuk berwirausaha. Iya, bagaimana karena cara usaha. gurunya juga punya usaha. Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi Gitu. berangkat dari guru dan dosen yang ada di sini itu selain mengajar itu juga punya usaha. Oke. Kayak gitu. Dan itu berdampak tentunya ya kepada Tentu. para santri, para mahasiswa untuk berkreasi. Tapi itu kan individu para guru ya. Iya. Kalau secara lembaga di pesantren ini punya lembaga usaha dalam wujud apa, Bu Siva? Kalau di pesantren ada BLK juga. Balai Latihan Kerja. Iya, Oke. jadi ada apa itu namanya, siswa ketika punya keterampilan itu nanti bisa diarahkan dulu ke BLK dengan kerjasama dinas tempat. Oke. Gitu. BLK ada. Ya, Koperasi? ada. Koperasi juga ada. Oke. Nah, koperasi ini sebagai media untuk istilahnya marketing atau ketika barang sudah jadi, produk ada, kemudian pemasarannya bagaimana. Nah, itu biasanya adanya di lingkup koperasi. Koperasi. Situ. Kalau koperasi Tarbiyatul Thalabah sendiri bergerak di bidang apa saja? Sebenarnya ini koperasi kebetulan koperasi konsumen. Jadi kita mengambil produk-produk termasuk dari pondok pesantren yang ada di sekitar kita, kemudian dari alumni-alumni yang ada itu kita budayakan ada di situ semuanya. Jadi produk inilah Tarbiyatul Thalabah koperasinya, ada itu alumni, ada itu pesantren, kemudian ada dosen atau guru yang punya usaha bisa masuk di situ. Kalau Bu Siva sendiri ikut OPOP sejak tahun berapa, Bu? 2019. Sejak pertama kali ada OPOP ya, itu menandakan bahwa Bu Siva sangat semangat itu. Wah, iya, sama saat ini apa alhamdulillah. Apa saja program-program OPOP yang sudah diterima? Waktu itu kita ikut pameran, ya, pameran berapa kali juga, kemudian dari situ juga terbuka bahwa kita punya link kemana-mana juga ketika kita ikut di OPOP itu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan juga dari yang kita tidak terbuka menjadi terbuka, termasuk juga ketika ada OPOP Mart juga barang kita juga ada di situ. Tadinya kan kita nggak tahu bagaimana cara menjualnya gitu. Dan saya mendengar Bu Gubernur juga mengapresiasi ya. Iya, waktu produk-produk. itu kita ikut pameran di Grand City. Nah, kebetulan di situ hanya satu-satunya produk pesantren yang ikut pameran di situ. Nah, di situ mungkin antusias sekali respon baik dari Ibu Gubernur untuk mengapresiasi produk dari pesantren. Waktu itu apa yang dipamerkan, Bu? Kebetulan di Grand City itu temanya memang produk batik dan burtir. Nah, waktu itu batik yang batik kita yang itu dipamerkan ya. Baik, saya beralih ke Kiai dulu, Bu Siva. Kiai, mendengar cerita Bu Siva yang sangat luar biasa, ini kan menginspirasi banyak orang. Betapa pondok ternyata juga bukan hanya mencetak dai guru ngaji, tapi juga mencetak badik, Kiai. Nah ini apa memang Kiai mendukung atau gimana, Kiai ini? Ya, alhamdulillah kami ya sangat mendukung para alumni-alumni yang mempunyai kreativitas yang luar biasa. Dan aktivitas itu salah satunya usaha ini, Kiai. Iya. Bentuk dukungan dari pengasuh, Kiai, selain doa tentunya, apa, Kiai, yang diberikan kepada pengelola usaha di pesantren ini?
Gimana ya? Apakah pengasuh memberikan kesempatan yang besar? Iya, itu termasuk. Salah satunya Kiai ya. Baik. Nah, saya mendengar bahwa pesantren ini karena memang sudah tua dan lahir di sebelum zaman kemerdekaan, tentunya di era-era tahun-tahun itu tahun penjajahan, kemudian tahun meraih kemerdekaan. Iya. Saya mendengar ada pahlawan nasional yang berasal dari pesantren ini. Apa benar Kiai? Iya, ada. Boleh diceritakan Kiai? Yai Amin, putranya Mbak Yai Mustafa, Yai Amin putranya Mbak Yai Mustafa, pendiri ya. pesantren ini. Komandan wilayah Pantura, Oke. Hizbullah. Hizbullah, Laskar Hizbullah. Dan waktu itu juga berteman akrab dengan Yai Khalid, putranya Mbah Hasim, sama-sama juga komandan Hizbullah. Disyariakan di mana Kiai? Di desa sekitar sini, Dagan. Ya, itu ceritanya banyak. Beliau ini dulu ditembak nggak apa-apa, Masya Allah. tapi setelah Belanda ngancam anak cucunya akan ditembaki, akhirnya mau tidak mau harus menyerahkan diri. Ya, termasuk pengapesannya ya di keleknya itu, akhirnya keleknya ditembak dan pelurunya harus tanah, Tidak boleh besi. kalau besi. Akhirnya juga menjadi kembali kepada Allah. Masya Allah. Dan dimakamkan di dekat sini Kiai. Iya. Baik. Nah, kalau berbicara tentang visi misi dan apa Kiai tujuan ke depan dari pesantren ini, sebenarnya Kiai ingin membawa pesantren ini kemana Kiai? Kami menginginkan pesantren ini hanya ingin sekali untuk membentuk insan-insan yang berbudi luhur itu aja. Berbudi luhur, punya kecakapan, punya kecakapan apa istilahnya? Keterampilan. Ya, keterampilan itu. Jadi selain akhlak juga Iya, terampil. iya. Baik, dan itu sudah dibuktikan dengan Bu Sifa yang luar biasa tadi menceritakan betapa santri-santrinya dibekali tentang ilmu wirausaha dan berbagai macam keterampilan. Kalau yang paling membanggakan Kiai, prestasi santri apa Kiai yang dalam mungkin beberapa saat kemarin gitu bisa disampaikan ke pemirsa Kiai? Prestasi dari santri. Oh, yang barusan. Yang barusan. Alhamdulillah bisa mewakili Jawa Timur untuk menjadi bagian daripada penyebab juara MFQ. Itu juga santri dari santri Tarbiyatul Thalabah membawa nama baik Jawa Timur di tingkat nasional. Ke MFQ. Baik. Alhamdulillah ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dulu, artinya Qurannya juga baik, baca kitabnya juga baik. Itu usaha-usaha kami seperti itu untuk di pondok. Baik, saya ke Bu Sifa lagi. Ini Bu Sifa ternyata memang dukungan pengasuh sedemikian luas. Tadi pengasuh mengatakan bahwa ya kalau baik, kalau manfaat silahkan saja. Pengasuh tidak menghalangi ataupun khawatir bahwa dengan begitu nanti santri lebih suka jualan daripada menghafalkan gitu kan. Tantangan terberatnya apa Bu Sifa di dalam mencetak generasi santri yang ya piawai dalam ilmu agama dan juga terampil dalam ilmu wirausaha? Kadang apa ya, putus asa santri itu karena memang kebanyakan santri itu kan dibiayai oleh orang tua. Jadi membangkitkan semangat itu menjadi tantangan kami gitu. Jadi membangkitkan semangat bagaimana berwirausaha itu punya potensi ke depannya itu lebih baik lagi, bahwa kita itu bisa mandiri secara finansial. Itu juga ketika kita sudah terbiasa dari dini.
Jadi tantangan terberatnya justru ada di santrinya atau di pengajarnya ini? Membangkitkan semangat santri ini juga terberat itu. Jadi bagaimana memotivasi Memotivasi, awalnya itu ya? iya. Itu benar Bu Sifa. Saya pernah ke satu pesantren. Saya tanya, siapa yang mau jadi dai? Waduh, angkat tangan semua. Giliran saya tanya, siapa yang mau jadi pengusaha? Diem semua, nggak ada. Ini sebuah mindset yang harus ditanamkan dari awal ya Bu Sifa ya. Tentunya ada kiat-kiat dari Bu Sifa selaku pengelola usaha ini untuk menanamkan jiwa entrepreneur kepada santri, karena memang tidak salah juga Bu Sifa, mereka berangkat dari rumah niatannya cari ilmu agama, tapi tidak salah juga pesantren membekali ilmu wirausaha agar nantinya ketika mereka boyong tidak menjadi sulit di dalam mencari kerja. Nah, saya ingin Bu Sifa cerita kiat-kiat apa saja dari pesantren ini agar hambatan-hambatan tadi itu hilang dan santri semangat untuk mencari ilmu wirausaha. Tapi tahan dulu Bu Sifa, kita kembali yang setelah yang satu ini. Baik Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, hambatan terbesar dari pesantren adalah membangkitkan semangat santri untuk belajar dan berpraktek wirausaha. Jangan kemana-mana, tetap di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.